Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat perwakilan World Health Organization, yang terhormat perwakilan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, yang terhormat perwakilan perusahaan perawatan kesehatan Global World, yang terhormat para duta besar negara-negara sahabat. Perkenalkan, saya Rafika Tanjung Biantari, perwakilan dari Indonesia dalam konferensi kerjasama lintas sektor dalam upaya pemerintah Indonesia menghadapi dan menanggulangi masalah HIV/AIDS dengan membangun kerjasama melalui berbagai pihak di berbagai dunia. Mendengar kata HIV/AIDS yang terlintas di benak dan pikiran kita adalah sebuah penyakit menular yang berbahaya serta menakutkan. Mendengar kata HIV/AIDS yang terpikir hanyalah sebuah penyakit yang belum ada penawarnya. Mendengar kata HIV/AIDS seolah memberikan perintah kepada kita untuk menjauhinya. Ya, itulah HIV/AIDS, sebuah penyakit dengan berbagai hal menakutkan yang membayangi. HIV/AIDS merupakan penyakit infeksi bersifat kronis yang mana menyerang daya tahan tubuh seseorang. Jika dibiarkan begitu saja, gejala HIV/AIDS tidak hanya akan semakin melemahkan, tetapi juga dapat membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap serangan infeksi baru dari virus, bakteri, atau parasit lainnya. HIV/AIDS menjadi salah satu isu global yang tak pernah ada habisnya untuk dibahas. Bagaimana tidak? Dalam waktu singkat, jumlah penderita HIV/AIDS terus mengalami peningkatan di berbagai negara di dunia. Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya dan juga belum ditemukannya vaksin atau obat yang efektif untuk menyembuhkan HIV/AIDS. HIV/AIDS pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1987 dan sejak tahun tersebut hingga Juni 2019 dilaporkan sebanyak 463 atau sekitar 90,7% kabupaten atau kota telah melaporkan adanya kasus HIV/AIDS, di mana terdapat 46.000 kasus infeksi baru setiap tahunnya. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2019, dilaporkan bahwa penderita HIV/AIDS terus mengalami peningkatan. Sementara untuk AIDS, terpantau stabil setiap tahunnya dari 2005 hingga 2019. Meskipun terpantau stabil, namun angka penderita AIDS masih tergolong tinggi, yaitu sebanyak 117,64% jumlah kumulatif kasus sejak tahun 1987 hingga 2019. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa kasus HIV/AIDS merupakan kasus atau masalah kesehatan yang sangat serius. Kasus ini tidak hanya di Indonesia, namun sudah lebih dahulu menjadi problem kesehatan di berbagai negara dan juga sudah menjadi masalah kesehatan global. Penyebarannya menjadi semakin pesat di dunia dan di berbagai negara menjadi sebuah permasalahan yang besar. Melalui program Millennium Development Goals yang dicetus oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan kasus HIV/AIDS sebagai fokus untuk ditanggulangi dengan serius. Dalam pelaksanaan upaya menanggulangi HIV/AIDS, pemerintah Indonesia menuai berbagai hambatan dan tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta masih adanya stigma terhadap penderita HIV/AIDS. Untuk itu, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan agar dapat memastikan bahwa program dan kegiatan penanggulangan tepat sasaran dan menjadi semakin kuat. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah adalah Indonesia menjalin kerjasama dengan WHO sebagai agen khusus kesehatan dunia. WHO merupakan organisasi kesehatan dunia yang berdiri di bawah naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. WHO memiliki kerjasama kesehatan internasional yang dimulai hampir 150 tahun lalu. Untuk mencapai derajat kesehatan tertinggi bagi seluruh masyarakat di dunia, pada Mei 1987, WHO mengeluarkan sebuah program untuk HIV/AIDS, Global Program on AIDS. Program ini merupakan salah satu tujuan WHO untuk mencapai derajat tertinggi atas kesehatan dunia. Program WHO ini bekerja sama dengan pemerintah negara-negara yang dilanda kasus HIV/AIDS. Program ini difokuskan untuk mengkoordinasikan usaha-usaha internasional
untuk memerangi epidemi serta menciptakan program kontrol nasional seperti pendidikan dan informasi serta sosialisasi untuk pencegahan dan penanggulangan virus HIV/AIDS. Terbatasnya teknologi yang ada menjadi hambatan yang tak kalah penting dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, sehingga upaya yang dilakukan belum dapat diterapkan secara optimal. Keterbatasan teknologi yang dimiliki di Indonesia ini tidak serta-merta menyurutkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS. Indonesia terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk selalu menjaga komitmen dan menjamin bahwa komitmen tersebut dapat realisasi dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama antara Indonesia dengan berbagai negara serta lembaga dan asosiasi yang dirasa dapat membantu keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS. Indonesia dalam hal ini memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan perusahaan perawatan kesehatan global ABOT. Indonesia percaya bahwa ABOT dan USAID akan membantu untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai target dengan menyediakan teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan, sehingga diharapkan lebih banyak orang yang bisa menjalani tes HIV. Hadirin sekalian, dengan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menghadapi penyakit HIV/AIDS. Indonesia bertekad serta berkomitmen untuk mengendalikan epidemi ini dengan mencapai target PBB yaitu UN 90-90-90 Treatment for All Target, demi memastikan bahwa HIV tidak lagi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Target capaian batas akhir HIV/AIDS adalah pada tahun 2030, di mana target ini bisa dikatakan berhasil jika tidak ada infeksi HIV baru, tidak ada kematian AIDS, dan tidak ada stigma serta diskriminasi terhadap ODA. Hadirin sekalian, sebenarnya berkelakuan baik dan beragama akan menjauhkan kita dari HIV/AIDS. Agama menjadi kunci dalam mengatasi HIV/AIDS pada setiap individu dengan melarang kita melakukan seks bebas dan penggunaan narkoba. Hindari gerbang HIV/AIDS yaitu narkoba dan seks bebas, maka otomatis kita akan terhindar dari HIV/AIDS. Dengan kata lain, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta akan membantu menjauhkan kita dari HIV/AIDS. Demikian yang bisa saya sampaikan pada konferensi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato saya akan membuka kembali pandangan dan menyadarkan kita akan bahaya HIV/AIDS, serta mari bersama-sama membantu program pemerintah dalam upaya menyukseskan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.